Tapi ulo salam yo atur bagyo wis Nusantara. Wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Selamat datang di rumah singgah saya, Mas Tinus. Salam mulia. Salam mulia. Rumah yang sangat sederhana ini dianggapnya YouTuber ge wonge sugih banduara itu nggak begitu lah. Saya bahagia sekali kedatangan Mas Tinus dan dua rekannya ya. Di mana ini cerita perkolengan. Perkolengan dalam arti koleng adanya cerita-cerita menurut saya harta amanah dan dana amanah. Lah ini saya bukan pelaku ya, Mas Tinus juga bukan pelaku ya. Saya tandaskan di sini. Saya bukan pelaku dan Mas Tinus juga bukan pelaku ya. Artinya ini ada sebuah kasunyatan bahwa ujuk-ujuk makmur tungul cara Deddy Kempot ya, bukan Deddy Kempet, Deddy Kempot. Ada sebuah hal yang sangat mengejutkan saya dan surprise ya. Surprise, bahwasanya saya dibawakan uang dolar yang asli dan dolar yang palsu ya. Lah ini kasunyatan ya Mas Tinus ya, ini diengket-engket ke sana kemari. Ini kelihatannya ini yang asli ya Mas ya. Nah ini yang asli. Lah ini yang asli menyala ya kan. Nah yang asli ini dolar apa ya, dolar ya. Nah, ini dolar 100 US dollar. Kalau ini yang nggak asli, nggak menyala. Nah, nyalanya di mana? Nyalanya perbedaannya di sini. Di sini nih, hijaunya nyala. Nah, ini merahnya juga nyala itu. Merahnya yang ini nyala dan ini hijaunya juga nyala. Ini perbedaannya yang asli dan yang tidak. Namun saya nggak tahu juga ini prosesinya seperti apa. Konon ceritanya tadi di niat untuk ditukar untuk pembiayaan saya kan banyak ya. Ngetan ngulon ngalor ngidul kan banyak lah. Saya dibawakan bukan katanya nih gold ya, warnanya gold, warnanya maksudnya. Warna gold ini warna emas, ini katanya sebuah amanat penderitaan rakyat atau amanat penderitaan apalah. Lah ini yang disebut dana amanah. Jadi saya dan demi Tuhanku baru pernah melihat ini yang seindah ini maksudnya loh. Ini saya nggak mengambil loh ya, ini amanah sih ya. Jadi saya nggak mengambil lah. Saya masukkan kembali lah. Saya masukkan kembali dan ini yang asli. Lah ini nilainya 1 juta euro. Euro dan dolar, tadi dolarnya sudah itu, ini euronya juga asli lah. Saya akan mengatakan, saya gendu-gendu rasa kali ini dengan Mas Tinus bahwa ada dana amanah dan ada harta amanah. Lah, sekilas saya mohon keterangan kepada Mas Tinus nanti penyamaan persepsi ya, penyamaan persepsi, persepsikan pandangan. Menurut Mas Tinus mengenai yang demikian itu, menurut panjenengan secara terbuka saja itu seperti apa begitu? Saya kepengen mendapat keterangan dari panjenengan gitu. Matur nuwun. Salam mulia. Salam mulia. Rayu. Menurut apa yang saya ketahui, mungkin berbeda dengan banyak orang dari para pelaku amanah ya. Karena saya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan leluhur. Kan kita kan generasi penerus leluhur. Iya. Nah, tujuan leluhur kan untuk kesejahteraan juga, untuk kedamaian juga. Nah, sebenarnya harta amanah itu bagian dari ujian. Ujian dan godaan. Bisa dibilang geguyonane jagat. Geguyonane jagat. Ya. Ben ning jagat iki kaya ana seru-serune. Ada variasinya ya. Tetapi sebenarnya itu bukan tujuan yang utama. Tujuan utama kita adalah kedamaian itu sendiri. Bagaimana kita bisa menemukan diri kita yang sejati, yaitu Gusti. Ketika kita bisa menemukan diri kita yang sejati, kita akan menemukan Tuhan kita atau Sang Yang Maha Kuasa.
maka banyak orang terjebak bahwa harta amanah kan berkaitan dengan hal yang sifatnya lahir, tetapi banyak yang terbelenggu bahwa itu semacam Tuhan yang menjadi Tuhan bagi manusia, padahal yang Tuhan yang sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri masing-masing. Maka ada istilah orang Jawa, kuwasa kuwasaning kuwasa isih kuwasa kang maha kuwasa. Dari segala kekuasaan ini bahwa Gusti ingkang murbeng jagat itu yang berkuasa atas segalanya, dan kita harus bisa mengenal itu. Jika kita berbagai banyak harta yang kita miliki, ketika kita tidak bisa memahami esensi dari Tuhan itu sendiri, saya hanya berbicara kasihan. Iya. Iya. Karena sangat kasihan sekali ketika ada orang memiliki banyak harta, tetapi dia tidak memiliki hati dirinya, Tuhan di dalam dirinya. Itu sangat kasihan sekali. Dan ternyata dengan harta itu tidak bisa menciptakan kedamaian di dalam diri. Tetapi ini juga berkaitan dengan zaman pencerahan, zaman kesucian yang akan hadir nanti. Nah, zaman kesucian itu memang ada dua sifat, non fisik dan fisik. Secara fisiknya memang kesejahteraan yang berupa harta benda, dan non fisiknya adalah jiwanya. Dan jiwa yang bagaimana? Jiwa yang bisa merasakan dirinya. Merasakan diri yang bagaimana? Yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Nah, ketika misalnya ketika ini harta malah cair, tetapi tidak ada kedamaian yang dimiliki oleh setiap umat, apa yang terjadi? Orang akan berebut harta, bisa saling timbul kebencian, kejahatan, pembunuhan, dan itu pasti akan terjadi karena jiwanya belum terbentuk. Tetapi di dalam suatu kejayaan itu harus diawali dari pembangunan jiwa, pembentukan jiwa. Ketika menerima suatu harta atau kekayaan yang bersifat fisik, itu akan siap dengan segalanya, bahwa semua harta itu untuk kesejahteraan bersama, yang semuanya akan bisa merasakan. Tidak ada rasa sifat keegoisan di dalam diri, hanya sifat angkal, iki duwekku, iki duwekmu, iki duwekku. Nah, ketika jiwanya belum tertata, maka yang terjadi seperti itu, keegoisan. Tahu sendiri, misalkan gini, saya melakukan amanah ini untuk rakyat demi kesusahan, tapi ketika uangnya itu muncul, yang namanya manusia lihat uang itu lupa diri. Nah, karena apa? Ketika orang yang tipis jiwanya, pemahaman tentang jiwanya yang sangat tipis, dia akan mudah untuk melupakan dirinya sendiri, akan mudah untuk lupa diri. Ketika orang itu bisa melakukan itu, maka yang terjadi adalah kehancuran untuk dirinya sendiri. Dan itu jika terjadi pada setiap umat, maka yang terjadi kehancuran untuk manusia seluruh dunia. Nah, ketika ada kehancuran untuk manusia dunia, yang merasakan adalah semesta ini juga. Nah, makanya ada banyak pelaku yang gagal paham tentang ini. Ada istilah, bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya. Nah kan, artinya kita bentuk dulu jiwa kita bentuk raga kita bentuk jiwa kita, baru kita membentuk raga kita. Maka setiap wadah itu kan harus isinya bagaimana dulu. Iya. Ibarat rumahnya bagus, tapi kalau penghuninya buruk, apakah enak dilihat? Juga nggak enak kan? Tetapi biarpun rumahnya itu sederhana, tetapi di dalam penghuninya itu penuh dengan keindahan, itu bagaikan istana. Iya. Begitu. Rumahku adalah surgaku. Begitu menurut saya, Dharma. Ya. Saya akan mengulas ya, Ya. sekilas ya. Ini sepemahaman saya. Jadi banyak jutaan, mungkin puluhan, mungkin ribuan, puluhan ribu atau ribuan maketi-keti, mayuto-yuto
orang yang tampil dengan apa nyentriknya berkata dana amanah, lalu harta amanah. Saya akan menceritakan antara harta amanah dan dana amanah ini ya. Nah, menurut pendapat saya, menurut pendapat boleh dong. Ya, manusia kan bebas berpendapat gitu loh. Jadi kalau pendapat saya antara dana amanah dan antara harta amanah ini adalah berbeda. Ya, harta amanah ada cerita bisa ditanyakan di Sradil umpamanya. Iyang Nayakrama atau dukun Nayakrama lah sekarang. Dukun aja gitu loh. Kalau kiai kan sudah banyak ya dukun. Dukun Nayakrama itu dulu yang sebagai orang guru tuduhnya Pak Karno. Dulu itu adalah maling aguno. Yang disebut maling aguno itu adalah mencuri tapi untuk kepentingan orang lain gitu loh. Mencuri tapi karena rasa belas kasihannya sehingga diberikan kepada orang lain. Ini yang disebut maling aguno lah. Seperti yang terjadi Kenaro sama yang gitu. Joko. Nah, yang Nayakrama ini itu mengubur emas rampasan dari Belanda di kotak di kotak lah taruhlah itu taruhlah gudel gede nih. Gudel itu anak kerbau kalau nggak tahu gudel ya. Gudel itu anak kerbau. Nah, terus kalau pedet itu anak sapi. Ya, kalau anak cecek itu sawiyah apa-apa itu kan ada namanya sendiri-sendiri. Nah, inilah di antara harta amanah. Namun kalau dicari itu nggak ada, gitu loh. Dicari sekarang pakai mata telanjang begini, digali sebelah sana, digali sebelah sana. Banyak dulu yang mencari itu nggak ada. Lalu di Alas Ketonggo ini konon menurut ceritanya adalah harta atau emas Majapahit itu banyak yang dibuang di situ taruhlah. Nyatanya dicari juga nggak ada. Andai kata yang menemukan itu satu atau dua itu pun untung-untungan lah. Ini harta amanah menurut saya lah. Kalau ini adalah ini yang dibawa ini euro. Wah, ini saya uangnya banyak sekali nih. 1 juta euro kan? 1 juta kali berapa ini isinya, Mas? 100. Berarti 1 juta kali 100 ya. 100 juta euro ini saya pegang uang nih, ya kan? Dan ini asli. Namun kasus nyatanya juga masih pula belum cair, belum bisa cair intinya gitulah, masih bisa ya blegudek gitulah taruhlah. Pucuk cara anunya bleguduk udek-udek taruhlah nggak bisa cair. Nyatanya seperti itulah. Ini nyata. Jangan ulah dana tolcere. Ini tangan kiri saya memegang 100 juta euro ya. 100 juta euro plus ditambah dengan dolar asli ini. Ini juga 1 juta, 100 juta ini. 100 juta US dollar. Ini asli ini. Ini yang asli, ini yang palsu. Lah, ini jelas kan? Lah, namun kasus nyatanya katanya kalau cair untuk Pragati saya intinya seperti itu saya Mas Tinus ya ke sana-sana karena Pragati itu pirang-pirang ya. Tapi nyatanya juga tadi baru dari kesepuan gitu intinya juga belum bisa cair lah. Saya akan mengatakan inilah di antara dana amanah yang kan ada itu cerita bahwa ketika Indonesia dijajah oleh Inggris ya harta emas dan sebagainya dibawa ke Inggris ya nyatanya pusaka yang jelas kan juga dikembalikan dari Belanda sebagian juga dari Inggris katanya saya nggak memantau itu lah. Inilah di antara mungkin kemungkinan besar leluhur kita dulu atas emas yang dirampas oleh Inggris, emas yang dirampas oleh Portugis dan sebagainya ini dikumpulkan di sana dan lalu menjadi kolateral apa ya, kolateral itu ya jaminan pencetakan uang lah. Inilah dana amanah lah. Mungkin ini adalah topiknya harta dana amanah nagih janji, mungkin bukan Sabdo Palo nagih janji lah. Mungkin satu saat nanti akan ditagih kan seperti itu. Ya, penagihan mungkin lah. Namun saya akan mengatakan, nah itu tadi harta amanah adalah harta yang terpendam dari Majapahit sampai dengan Jepang dan sebagainya. Lah, kalau ini dana amanah lah, mungkin nanti setelah rampasan kerajaan dibawa oleh Inggris ya, emas kerajaan ini sebagai kolateral, mungkin ini diantara yang untuk nagih. Namun saya akan sebagai saran untuk nagih yang saya maksud. Namun saya akan menyampaikan bahwasanya yang bisa nagih itu setidaknya levelnya itu Bung Karno. Ya.
yang bisa menagih itu levelnya adalah Bung Karno lah. Kalau Bung Pirut, taruhlah Bung Pirut itu ya kelas ecek-ecek lah, ya ecek-ecek, icik-icik gitu, icik-icik taruhlah kayak orang yang sudah matang. ya sudah matang, sudah nyali rosa kojur, menguasai loro-loro tunggal, yang sering saya katakan itu sudah bisa babarke Sastro Jendro Hayuningrat. Sebab Sastro Jendro Hayuningrat ini bundelane ratu lawasan yang hanya ada di tanah Jawa. Boleh orang itu memegang ya Sastro Jendro Hayuningrat atau tahu Sastro Jendro Hayuningrat. Namun tidak semua orang bisa babarke lah yang saya maksud. Setelah babare Sastro Jendro Hayuningrat inilah mungkin dana-dana seperti ini bisa eksploitasi ya bahasanya tereksploitasi atau bisa tertagih atau bisa terambil lah, karena prabawannya yang bisa meminta itu ya level Soekarno, bukan level Mastinus gitu loh, bukan level yang lain, bukan level Surya dan sebagainya, itu kan nggak ngepasi gitu loh. Jadi ini saya mempertegas artinya para pelaku spiritual kita jangan sampai terkelabui ya wong tua tuas nek kasih percaya hal yang demikian. Namun saya akan mengajak bedah yang Suroso, ngajine Suroso lang bedai Suroso, ngaji Roso bedah Suroso ini yang babarke Sastro Jendro ini adalah syarat mutlak untuk bisa terrealisasinya ya, terrealisasinya daripada ini semua lah. Buat apa saya dibawakan uang sekepok ini? Manakala tidak berguna taruhlah lah. Kalau mau yang ibaratnya mencari dan sebagainya, ke saya pasti asli. Tapi tinggal bagaimana bisa menukarkan. Tapi saya nggak menjual ya. Saya nggak boleh menjual kan. Taruhlah ya saya hanya deklarisir saja. Deklarasi intinya bahwa memang ada yang asli dan itu saya telah memegang dan mengetahui. Namun taruhlah rasa gedabrus urusan amanah ini manakala belum babarke Sastro Jendro Hayuningrat. Saya sekali lagi babarke umpamanya jenengan jadi Satria Piningit umpamanya tanpa ada yang babarke Sastro Jendro Hayuningrat nggak mungkin gitu loh. Jadi pentingnya itu adalah babare Sastro Jendro Hayuningrat pangruating diula. Namun sekarang yang saya temui hanya kenyas godong tok, kemranya selambede tok gitu loh. Secara terang-terangan, karena Mas Inus tadi saya dengar bahwa perjalanan spiritual dari 7 provinsi saja menghabiskan paling nggak 40 juta, ya kan? Lah, ketika ada uncuk-uncuk, ibaratnya saya adalah yang terpilih dan sebagainya, kok ibaratnya modal labab gitu loh. Modal labab ya kita semua guling koming dari DPR kita nggak dapat budgeting ya, nggak dapat anggaran. Dari taruhlah kita umat kejawen ini taruhlah kan nggak ada nih saya cari nanti kalau kamu membiayai saya nanti kamu akan masuk surga kan nggak boleh. Namun kita hanya mengharap tanggap ing sasmito ya, itu namanya jual beli tuh. Nah, jual beli. Jadi nah kita itu bukan tipe-tipe yang seperti itu. Saya mengajak tanggap ing sasmito bahwasanya spiritual untuk nuntas ke tataran zaman nanti nggak murah ya dan nggak mudah. Jadi tidak semua orang. Jadi saya sudah melihat persis yang emas selalu dilihat, diambil, berbalik jadi kuningan mas dan kuningan sari loh. Yang saya itu bukan emas lagi dan sebagainya itu saya sudah sering sekali menghadapi hal-hal yang demikian. Jadi dalam pesan saya janganlah kita sampai terkelabui dalam urusan yang demikian. Intinya saya mengatakan dana amanah ya, harta amanah saya yakin itu ada ya, saya yakin. Namun tidak mungkin akan serta-merta bisa terrealisasi manakala syarat rukune belum kebeli. Umpamanya begini, ada sebuah baju jas harganya itu umpamanya 160 juta. Loh, kok belum bisa membeli 160 juta ya kumpulkan uang dulu gitu loh. Lah setelah 160 juta ada uang nih saya akan dikasihkan umpamanya seperti itu. Namun kalau kita baru mencanang-canang, merancang-rancang, niscaya sampai modar tatanan dunia baru itu nggak dilakoni maksud saya, hanya isapan jempol belaka. Saya rasa demikian, Mas Inus. Terima kasih. Yeah. Mungkin ada tambahan? Ya, intinya pokoknya yang tujuan hidup itu kan sebenarnya kan kita mendapatkan kedamaian. Yeah. Walaupun kedamaian itu ada beberapa bentuk sarana prasarannya. Jadi memang harta itu memang ada dari prasasti, ada dari dinasti, ada mungkin era-era zaman penjajahan Belanda. Jadi memang kita harus bisa memilah gitu kan. Dan itu ada bagian masing-masing, belum nanti peninggalan leluhur kita di era sebelum Masehi. Okay. Nah itu yang terpendam, yang
yang tidak bisa dilihat secara fisik, mata kasat gitu ya. Dan itu malah jauh lebih mulia, lebih murni. Tapi kalau di era Belanda ini kan sudah banyak rekayasa juga. Nah, yang dimasukkan kayak masuk kolateral Bank Dunia itu kan termasuk peninggalan mungkin dari dinasti sampai sekarang, tapi belum yang peninggalan yang dulu-dulu yang terpendam oleh keadaan zaman. Karena akibat bencana alam. Yaitu yang termasuk harta amanah. Nah, kalau ini dana amanah. Ya mudah-mudahan kedua-duanya nanti akan bisa terrealisasi, ya, tereksploitasi, terekspos gitu untuk kepentingan masyarakat banyak, karena jiwa-jiwa pinilik ini yang sedang mengupayakan. Namun kalau saya nggak bidangnya dana amanah dan harta amanah, yang penting dilakoni niscaya akan terwujud. Salah satu hal yang kita pentingkan adalah sahadate wong Jawa, yaitu eling lan waspada. Ojo leno ndak apa, ojo neko-neko ndak keleno. Gitu. Mengatakan. Iya. Nggih. Numpak sepur medung kawung nganten keliru atur, kula nyuwun pangapunten kepada siapa saja ya yang sedang menekuni dan mengharap-harap dana amanah. Sebelum babar ke Sastro Jendro Hayuningrat adalah omong kosong. Dari zaman A sampai Z itu dana amanah tidak mungkin akan bisa terrealisasi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Matur nuwun.